Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mekanisme pembinaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Materi ini penting supaya kita mengetahui bahwasannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun negara kita menerapkan sistem otonomi daerah atau sistem desentralisasi, tetapi kendali dan otoritas pemerintah pusat terhadap proses pembentukan produk hukum daerah itu tetap ada dan tetap dilakukan. Jadi desentralisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah tidak berarti pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota memiliki otoritas sepenuhnya, otoritas yang absolut untuk menetapkan produk hukum daerah. Nah, penyelenggaraan pembinaan dan evaluasi terhadap produk hukum di tingkat daerah oleh pemerintah pusat ini dalam teori hukum tata negara itu sebenarnya dan juga dalam teori hukum perundang-undangan itu merupakan bentuk dari executive review atau dan executive review. Jadi ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu executive review atau kajian yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap rancangan produk hukum pemerintah daerah. Jadi digunakan istilah preview atau di dalam peraturan Mendagri itu disebut sebagai pembinaan, dan juga ada executive review. Jadi kajian terhadap produk hukum daerah yang dilakukan setelah produk hukum daerah tersebut ditetapkan. Jadi ada dua ranah review atau ranah kajian yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada produk hukum pemerintah daerah. Jadi yang pertama executive review, kajian yang dilakukan sebelum produk hukum daerah itu ditetapkan, sama yang kedua ada di ranah pasca produk hukum itu ditetapkan, yakni executive review. Ini disebut eksekutif karena yang melakukan kajian tersebut adalah pihak eksekutif pemerintah daerah. Jadi ini di luar judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, siapa yang memiliki otoritas pembinaan? Jadi otoritas pembinaan terhadap produk hukum daerah itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap produk hukum daerah di tingkat provinsi. Sedangkan produk hukum daerah di tingkat kabupaten kota itu pembinaannya, atau sekali lagi pembinaan di sini adalah executive review. Jadi sebelum peraturan produk hukum daerah itu ditetapkan, itu kalau di tingkat kabupaten kota itu eksekutif review-nya atau pembinaannya itu dilakukan oleh gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat. Apa saja objek pembinaan itu? Jadi yang pertama adalah rancangan perda, rancangan peraturan kepala daerah, rancangan peraturan DPRD, dan rancangan peraturan bersama kepala daerah. Ini objek review maupun objek review-nya. Jadi yang produk hukum yang dilakukan pembinaan maupun dilakukan evaluasi, yang dilakukan executive review maupun executive review, itu mencakup seluruh produk hukum daerah. Rancangan perda, rancangan peraturan kepala daerah,
rancangan peraturan DPRD dan rencana peraturan bersama kepala daerah. Nah, rancangan peraturan daerah dikonsultasikan sebelum mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Sedangkan rancangan peraturan kepala daerah, rancangan peraturan DPRD, rancangan peraturan bersama kepala daerah dikonsultasikan sebelum ditetapkan. Ini jadi timing preview itu dilakukan untuk rancangan perda itu sebelum rancangan perda mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Artinya apa? Artinya rancangan perda itu sudah dibahas, tapi sebelum ditetapkan itu harus dilakukan pembinaan, dikonsultasikan, dilakukan preview oleh pemerintah pusat, Kemendagri dalam hal ini. Kalau produk hukum atau perda provinsi, kalau perda kabupaten kota dikonsultasikan kepada gubernur. Sedangkan rancangan perkada, rancangan peraturan DPRD ini bukan konsultasi atau di preview itu sebelum ditetapkan. Nah, review itu atau pembinaan itu dilakukan melalui fasilitasi oleh Kemendagri bagi provinsi dan gubernur dan oleh gubernur bagi kabupaten kota paling lama 15 hari. Jadi proses reviewnya itu paling lama 15 hari setelah rancangan tersebut diterima. Apabila dalam tenggat waktu 15 hari itu Mendagri tidak memberikan fasilitasi atau tidak memberikan feedback, maka rancangan perda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama. Jadi ini dengan alasan apapun, apa karena lupa atau karena nggak selesai, tapi kalau waktu 15 hari ini sudah terlampaui sejak rancangan tersebut diterima oleh Kemendagri atau oleh gubernur, maka rancangan perda tersebut dapat dilanjutkan tahapan persetujuan bersama. Demikian juga rancangan peraturan kepala daerah. Ini kalau dalam waktu 15 hari sejak diterima oleh Mendagri dalam hal peraturan di tingkat peraturan kepala daerah di tingkat provinsi atau diterima oleh gubernur dalam hal peraturan kepala daerah di tingkat kabupaten kota, itu dalam jangka 15 hari tidak dilakukan konsultasi, tidak diberikan fasilitasi, tidak diberikan feedback, maka itu bisa ditetapkan. Nah, bagian berikutnya evaluasi, review. Kalau tadi itu review atau konsultasi atau pembinaan sebelum peraturan daerah atau peraturan kepala daerah itu ditetapkan. Dan selanjutnya ini adalah evaluasi atau dalam bahasa hukum tata negara, ilmu undang-undang disebut sebagai executive review. Nah, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten kota sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Evaluasi di bidang pemerintahan sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan itu terdiri atas rancangan perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, APBD perubahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, batet daerah dan retribusi daerah dan tata ruang. Jadi evaluasi dilakukan oleh Kemendagri itu sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan terkait dengan rancangan peraturan daerah yang mencakup 6 hal ini. Jadi RPJPD, RPJMD, APBD dan sebagainya. Kenapa sih perlu dilakukan ini evaluasi berdasarkan undang-undang di bidang pemerintahan daerah? Ini agar tidak terjadi penyimpangan dan agar muncul konsistensi. Gitu. Kenapa RPJPD itu harus dikaji dulu oleh pemerintah pusat? Karena RPJPD, rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah itu harus inline dengan rancangan pembangunan jangka panjang nasional. Jadi tidak bisa pemerintah secara nasional, pemerintah pusat ini memiliki tujuan untuk mencapai satu titik tertentu ke arah kanan, tapi kemudian Pemda memiliki rancangan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah untuk mencapai titik tertentu ke arah kiri. Jadi evaluasi diarahkan untuk mewujudkan
keselarasan antara tujuan dan konsentrasi dan orientasi dari pemerintahan secara nasional. Demikian juga dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Ini untuk mewujudkan keselarasan, harmonisan. Sedangkan evaluasi rancangan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya itu terdiri atas rancangan pembangunan industri, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa. Ini juga harus dilakukan evaluasi. Kenapa? Karena ini nanti ada dampak-dampak yang sangat besar. Rancangan pembangunan industri itu nanti akan bisa mencakup atau mempengaruhi tata ruang dan sebagainya kalau itu tidak direview, tidak dievaluasi oleh pemerintah pusat. Demikian juga penghapusan, penggabungan, pembentukan desa. Itu juga harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Evaluasi perda provinsi ini dilakukan terhadap ini tadi, pemerintah APBD dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan paling lama 3 hari gubernur paling lama 3 hari sebelum menetapkan rancangan ini. Itu menyampaikan kepada Kemendagri melalui Sekjen. Rancangan perda tersebut disampaikan oleh Sekjen paling lama 3 hari kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi. Ini terkait dengan APBD dan sebagainya. Terkait dengan rencana pembangunan, tata ruang, industri dan sebagainya, ini oleh Kemendagri itu nanti dimintakan evaluasi kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Jadi di tingkat pusat pun, di tingkat Kementerian Dalam Negeri ketika melakukan evaluasi ini ditugaskan kepada Dirjen yang terkait. Rancangan perda provinsi harus mendapat evaluasi dari Mendagri sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Evaluasi dilakukan melalui Dirjen yang relevan. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Mendagri tentang evaluasi. Jadi hasilnya itu nanti dibuatkan keputusan Mendagri. Terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh yang dilakukan terhadap rancangan perda kabupaten kota, ini rincian sebenarnya hampir sama dengan yang perda provinsi, di mana evaluasinya dilakukan oleh Kemendagri. Tetapi untuk rancangan perda kabupaten kota ini evaluasinya dilakukan oleh gubernur. Jadi mutatis mutandis sebenarnya ininya. Sebagai hasil dari kewenangan, sebagai dampak dari kewenangan untuk melakukan review, melakukan executive review, itu pemerintah pusat itu juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap produk hukum daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Pembatalan dilakukan oleh Mendagri jika terkait dengan produk hukum di tingkat provinsi, sedangkan terkait dengan produk hukum di tingkat kabupaten kota, pembatalan dilakukan oleh gubernur atas nama pemerintah pusat. Nah, mengapa pembatalan itu dilakukan berdasarkan apa? Jadi yang pertama, pembatalan terhadap perda provinsi dan nanti juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap perda kabupaten kota, itu bisa dilakukan berdasarkan pertama usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum atau instansi lainnya, dan atau temuan dari tim pembatalan perda provinsi dan perda peraturan gubernur. Jadi perda provinsi atau perda kabupaten kota itu mutatis mutandis itu bisa dibatalkan atas usulan dari masyarakat, baik itu orang, kelompok orang, maupun pemerintah daerah secara institusi atau badan hukum, jadi ormas, kelompok usaha, persoalan terbatas dan sebagainya, atau instansi lainnya, perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi publik, masyarakat maupun instansi pemerintah itu juga bisa mengajukan usulan pembatalan peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan gubernur tingkat provinsi, atau juga peraturan daerah kabupaten kota.
Di sisi lain, usulan pembatalan juga bisa didasarkan pada temuan dari tim pembatalan. Nah, jadi apa namanya, di tingkat pusat itu Kemendagri membentuk tim pembatalan perda provinsi. Di tingkat provinsi, gubernur membentuk tim pembatalan perda kabupaten kota. Nah, jika ada usulan pembatalan, baik dari usulan masyarakat maupun dari temuan dari tim pembatalan, maka tim pembatalan itu melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Jadi ini tolok ukur yang dipakai untuk mengkaji usulan pembatalan terhadap sebuah peraturan daerah. Kajian ini dilakukan paling lama 30 hari sejak usulan pembatalan diterima oleh tim pembatalan tadi itu. Terus tim pembatalan itu dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli atau pakar atau kementerian atau lembaga instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika hasil kajian tim pembatalan itu menemukan pertentangan atau menemukan ini ada yang tidak sesuai, maka berdasarkan rekomendasi dari tim pembatalan, Mendagri menetapkan keputusan Mendagri tentang pembatalan perda provinsi atau peraturan gubernur. Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolak ukur, maka Dirjen Otonomi Daerah atas nama Mendagri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul. Ini yang berbeda. Kalau hasil kajian tim pembatalan itu menemukan ada pertentangan sehingga harus dibatalkan, maka yang mengeluarkan penetapan dalam bentuk surat keputusan itu adalah menterinya sendiri. Tetapi kalau hasil kajian tim pembatalan tidak menemukan adanya masalah, maka cukup Dirjen Oda atas nama menteri yang menerbitkan surat perihal ini berdasarkan hasil kajian ternyata perda provinsi atau peraturan gubernur ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, bagaimana bentuk pembatalannya itu? Bentuk pembatalan itu bisa seperti putusan Mahkamah Agung atau keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan constitutional review atau judicial review. Jadi keputusannya bisa dibatalkan keseluruhan materi muatan perda, bisa juga dibatalkan sebagian materinya. Dampaknya apa? Jika dibatalkan keseluruhan materi muatan dalam perda provinsi, maka paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah. Dan selanjutnya, DPRD bersama gubernur mencabut perda provinsi yang dimaksud. Jadi kalau ini yang dibatalkan keseluruhan. Jika yang dibatalkan sebagian materinya, maka paling lama 7 hari, sama waktunya, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan. Jadi sama keputusannya itu, keputusan penghentian pelaksanaan perda, tetapi yang berbeda adalah tindak lanjutnya. Kalau yang dibatalkan keseluruhan itu setelah dibatalkan, itu gubernur mencabut perda provinsi. Kalau yang dibatalkan sebagian itu setelah dikeluarkan surat keputusan penghentian pelaksanaan perda, maka selanjutnya DPRD dan gubernur melakukan perubahan perda provinsi yang dimaksud. Yang diubah adalah norma-norma yang dibatalkan. Nah, jika perda tersebut dibatalkan atau pergub tersebut dibatalkan oleh Mendagri kalau itu perda provinsi, kalau perda kabupaten kota oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari tim pembatalan perda. Bagaimana kalau pemerintah daerah tersebut tidak terima? Ini kalau tidak terima, maka tidak bisa menerima keputusan pembatalan, maka bisa mengajukan banding sebenarnya. Kalau perda provinsi yang dibatalkan dan gubernur atau DPRD provinsi tidak menerima keputusan tersebut, maka dapat mengajukan keberatan kepada presiden melalui Mensesnek paling lama 14 hari sejak keputusan pembatalan. Nah, terhadap keberatan ini
presiden nanti yang akan memutuskan apakah dikabulkan atau tidak, dan keputusan presiden bersifat final. Nah, mekanisme pembatalan perda kabupaten kota prosedurnya sama, tetapi hanya pembatalan itu dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan kajian dilakukan oleh tim pembatalan dibentuk oleh gubernur. Keberatan kalau kabupaten kota itu bupati maupun DPRD-nya merasa keberatan, itu bisa menyampaikan banding atau menyampaikan keberatan kepada Mendagri. Kalau tadi yang perda di tingkat provinsi kepada presiden, kalau kabupaten kota kepada Mendagri. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme eksekutif review, mekanisme pembatalan, dan mekanisme pengajuan keberatan atau banding terhadap keputusan pembatalan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.